Jejak dalang legendaris, perjalanan Ki Seno Nugroho dan Ki Mantep Sudarsono. Dalam sejarah panjang seni wayang kulit di Indonesia, dua nama besar yang tidak bisa diabaikan adalah Ki Seno Nugroho dan Ki Mantep Sudarsono. Kedua dalang ini telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam dunia pewayangan, masing-masing dengan gaya dan pendekatan yang unik. Kisah perjalanan mereka tidak hanya menarik bagi para pecinta seni tradisional, tetapi juga menginspirasi generasi muda untuk melestarikan budaya Nusantara yang mulai tergerus oleh zaman. Ki Mantep Sudarsono, sang dalang setan, dikenal sebagai dalang setan karena keahliannya dalam memainkan wayang dengan sangat cepat dan luas. Ki Mantep adalah dalang yang mampu membawa wayang kulit ke dimensi yang lebih modern tanpa kehilangan akar tradisionalnya. Keahliannya dalam memainkan goro-goro, adegan komedi di dalam pertunjukan wayang, dan sabet, yaitu gerakan wayang yang menggambarkan pertempuran, membuatnya dijuluki dengan sebutan dalang maestro. Ki Mantep adalah dalang yang inovatif, seringkali menggunakan teknologi dan efek suara modern dalam pertunjukannya, sesuatu yang jarang dilakukan oleh dalang tradisional lainnya. Beliau memanfaatkan efek suara dari keyboard elektronik untuk menambah dramatisasi pertempuran, membuat penonton merasa seolah-olah mereka berada di tengah-tengah adegan peperangan. Namun, inovasinya ini tidak pernah menghilangkan esensi spiritual dan filosofis dari wayang, yang selalu menjadi pusat perhatian dalam setiap pertunjukan. Prestasi beliau yang luar biasa termasuk penghargaan Satya Lencana Kebudayaan dari pemerintah Indonesia yang mengakui dedikasi dan kontribusinya terhadap seni pewayangan. Ki Mantep juga sering tampil di luar negeri, memperkenalkan wayang kulit ke dunia internasional dan menunjukkan kekayaan budaya Jawa kepada dunia. Ki Seno Nugroho, sang dalang muda yang menggetarkan. Sementara itu, Ki Seno adalah sosok yang berbeda namun sama hebatnya. Ia dikenal sebagai dalang muda yang mampu menarik perhatian generasi milenial. Gaya pertunjukannya yang santai, penuh dengan dialog segar dan humor kontemporer, membuat wayang kulit yang semula dianggap kuno oleh anak muda kembali menjadi tontonan yang dinikmati berbagai kalangan. Ki Seno Nugroho tidak hanya mengandalkan keahlian dalam sabet, tetapi juga kecerdasannya dalam menciptakan dialog-dialog spontan yang relevan dengan isu-isu sosial dan politik terkini. Hal ini membuat pertunjukannya selalu terasa aktual dan kontekstual, menggabungkan unsur tradisi dan modernitas. Kelebihannya dalam membangun interaksi dengan penonton membuat setiap pertunjukan terasa hidup dan dinamis, sesuatu yang jarang ditemukan dalam pertunjukan wayang konvensional. Ki Seno Nugroho juga memiliki pendekatan yang inklusif terhadap seni wayang, mengundang anak-anak muda untuk belajar dan memahami esensi dari pertunjukan wayang kulit. Kehadirannya yang karismatik dan gaya bercerita yang humanis membuatnya menjadi salah satu dalang paling populer di Indonesia sebelum beliau meninggal pada tahun 2020. Meski meninggal dunia di usia yang relatif muda, warisan beliau terus hidup, terutama melalui penggemarnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Mari kita membandingkan gaya dan warisan. Ki Mantep Sudarsono dan Ki Seno Nugroho memiliki pendekatan yang berbeda dalam mempopulerkan wayang kulit. Ki Mantep lebih fokus pada penguasaan teknis yang tinggi dan inovasi teknologi, sedangkan Ki Seno lebih menekankan pada interaksi dengan audiens serta relevansi tema-tema sosial dalam setiap lakonnya. Namun, meski berbeda, keduanya memiliki misi yang sama, yaitu menjaga dan melestarikan wayang kulit sebagai warisan budaya yang harus terus dipelajari dan dinikmati oleh generasi berikutnya.
Keduanya juga berbagi tantangan yang sama dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi, yang membuat seni tradisional seperti wayang kulit kerap dianggap ketinggalan zaman. Namun, mereka berhasil membuktikan bahwa wayang kulit tetap relevan dengan Ki Mantep membawa teknologi ke dalam pertunjukannya, dan Ki Seno menggunakan isu-isu kontemporer untuk membangkitkan minat generasi muda. Akhir kisah sang legenda, jejak yang abadi. Jejak yang ditinggalkan oleh Ki Mantep Sudarsono dan Ki Seno Nugroho adalah bukti bahwa seni tradisional tidak akan pernah mati selama ada sosok-sosok yang siap merawat dan mengembangkannya. Keduanya tidak hanya seorang seniman, tetapi juga seorang pendidik dan penjaga nilai-nilai tradisional yang kaya akan makna. Warisan mereka adalah sebuah panggilan bagi generasi muda untuk tidak melupakan akar budaya, bahkan di tengah kemajuan teknologi dan perubahan zaman. Seni wayang kulit dengan semua kerumitannya bukan hanya sekedar hiburan. Ia adalah refleksi dari kehidupan, simbolisasi konflik, cinta, kebijaksanaan, dan moralitas yang terus relevan hingga saat ini. Jadi, melalui perjalanan beliau berdua, kita diingatkan bahwa di balik bayang-bayang wayang yang ditampilkan, terdapat kisah-kisah mendalam tentang kemanusiaan yang terus hidup, menunggu untuk diceritakan ulang kepada dunia. Buat kamu yang suka dengan video ini dan melestarikan budaya kita, jangan lupa subscribe, like, dan share agar kekayaan Nusantara tetap terjaga. Sampai jumpa di video-video berikutnya.